Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Haisya Iman dan Nabila Maisa. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dari UNJ. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya yaitu dari metode penelitian komunikasi terapan. Saya izin share screen sebagai berikut. Oke. Jadi yaitu tugasnya adalah skripsi. Skripsinya itu dengan judul Pengaruh Self Disclosure terhadap Komunikasi Antar Pribadi Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Dari dosen pengampu Dr. Kinkin Juliati, SPMSI CPR. Nah, lanjut ke bawah. Di sini ada daftar isi, ya. Teman-teman bisa lihat bab 1, bab 2, ada bab 3-nya juga, kemudian bab 4 dan juga ada bab 5-nya sebagai berikut. Nah, kita lanjut ke bawah lagi, ada yang namanya daftar tabel. Dan juga mulai kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan manusia yang lain, ya. Kemudian juga ada salah satu aspek yang penting dalam keterampilan sosial adalah self-disclosure. Yaitu self-disclosure dapat membantu seorang berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta hubungan menjadi lebih akrab. Nah, di samping itu ada hal-hal lainnya juga dan juga dari permasalahan yang dijabarkan di atas nih barusan, ya, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Self Disclosure terhadap Komunikasi Antar Pribadi Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Dengan perumusan masalah yaitu adalah bagaimana pengaruh self disclosure terhadap komunikasi antar pribadi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Dengan tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh self disclosure terhadap komunikasi antar pribadi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Dan juga manfaat penelitiannya teman-teman bisa lihat di layar sebagai berikut. Oke, lanjut kita masuk ke dalam bab 2 landasan teori, yaitu dalam konsepnya kita ada self disclosure, dan juga ada apa? Yaitu juga ada dari komunikasi antar pribadi. Nah, sebagai teman-teman bisa lihat di layar seperti itu. Lanjut lagi kita masuk ke dalam, scroll ke bawah lagi, yaitu ada juga terdapat 5 sikap positif yang ini bisa banget menjadi operational concept nanti, yaitu ada keterbukaan, ada empati, sikap mendukung, dan juga ada sikap positif, dan yang terakhir ada kesetaraan. Nah, kemudian ada review literatur, yaitu dari penelitian terdahulu. Yaitu saya memasukkan ada 10. Nah, kita masuk ke dalam tabel untuk review literaturnya. Nah, ada 10 judul, ya, penelitian terdahulunya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, lanjut, ada variabel X dan juga variabel Y-nya, yaitu variabel X kita self-disclosure, dan juga ada variabel Y-nya adalah komunikasi antar pribadi. Kemudian model penelitiannya adalah X dan juga ada Y-nya, yaitu self-disclosure berpengaruh terhadap komunikasi antar pribadi. Dan juga ada hipotesis teorinya. Dalam penelitian ini terdapat pengaruh self-disclosure terhadap komunikasi antar pribadi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Lanjut kita scroll ke bawah lagi, yaitu ada bab 3, metode penelitian. Itu ada paradigma penelitian, ya. Seperti paradigma yang diketahui sebagai sebuah kerangka yang digunakan sebagai acuan dalam mengamati hingga memahami suatu hal. Juga ada menurut kasual juga, dan seperti tersebut. Lanjut ada pendekatan penelitian juga, ada metode penelitian. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitiannya yaitu adalah menggunakan survei dan juga akan memberikan deskripsi kuantitatif mengenai tren, sikap, dan juga pendapat dari populasi serta menguji hubungan antar variabel. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar. Lanjut lagi ada populasi, sampel, dan juga teknik penarikan sampel. Nah, populasinya seperti yang teman-teman tahu, seperti di awal tadi saya sudah menyebutkan bahwa adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021 yang berjumlah sebanyak 124 mahasiswa. Sehingga sampelnya bisa kita tarik ya, yaitu sebanyak 95 orang mahasiswa. Dari mana? Yaitu dari teknik penarikan sampelnya. Kita menggunakan apa? Menggunakan rumus Slovin. Ukuran sampelnya bisa dilihat teman-teman menggunakan rumus Slovin ya. Sehingga kita menggunakan sampel 95 mahasiswa. Lanjut lagi ada hipotesis resitnya juga.
hipotesis risetnya, kemudian juga ada hipotesis statistik, seperti yang teman-teman bisa lihat, dan juga ada metode pengumpulan datanya, ya, yaitu menggunakan kuesioner. Yaitu kuesioner pilihan peneliti adalah kuesioner terbuka yang memungkinkan responden untuk menjawab pertanyaan secara bebas tanpa pemberian alternatif jawaban oleh peneliti. Kemudian lanjut lagi kita ada metode pengukuran data, itu ada validitas, ada reliabilitas, seperti yang teman-teman bisa lihat. Lanjut kita ada metode analisis data, yaitu analisis data bivariat, ya, unvariat, kemudian ada data bivariatnya juga. Lanjut kita masuk ke dalam keterbatasan dan juga kelemahan penelitian. Seperti yang teman-teman bisa lihat, untuk keterbatasan dan juga kelemahan penelitian di sini. Mulai definisi operasional juga, ada operational konsepnya, seperti yang teman-teman bisa lihat, bahwa kita menggunakan konsepnya itu adalah komunikasi antar pribadi, variabel X dan Y-nya juga diketahui bahwa adalah X-nya self-disclosure, Y-nya adalah komunikasi antar pribadi, dan dimensi indikatornya teman-teman bisa lihat, yaitu kita menggunakan 10 indikator pada self-disclosure, dan juga pada komunikasi antar pribadi menggunakan 15 indikator. Lanjut kita scroll ke bawah, yaitu masuk ke dalam bab 4, yaitu ada pembahasannya uji validitas variabel di self-disclosure, seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita menggunakan alat bantu yaitu IBM SPSS, Statistik Program Version 226, ya, yaitu menggunakan korelasinya bernilai 0,2017, ya. Dan jadi dari angka 0,2017 merupakan R-tabel. Untuk validitas data dengan alfa 5% berdasarkan hasil perhitungan, analisis Bayesian-nya, ya, correlate bivariate, maka uji validitas instrumennya dapat dilihat pada tabel. Ya, yaitu terlihat semuanya valid, 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 ya, seperti teman-teman bisa lihat. Dan juga artinya apa? Hal ini berarti 10 pernyataan tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur, yaitu mengukur self-disclosure. Lanjut kita masuk ke dalam uji validitas, komunikasi antar pribadi. Sama halnya, yaitu di sini kita menggunakan, kalau di sini 15 indikator, sama menggunakan alat bantunya, yaitu IBM SPSS, Statistik Program Version 26. Dan juga di sini sama juga untuk koefisien korelasi yaitu bernilai 0,2017, ya. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman di atas untuk R hitungnya di atas R tabel semua, ya, sehingga semuanya bisa dikatakan valid seperti itu. Kemudian ada uji reliabilitas. Lanjut lagi ada uji reliabilitas juga untuk variabel Y-nya. Yang teman-teman bisa lihat bahwa itu di atas 0,6, yaitu sebesar 0,779, ya, sebagai alat pengumpulan data atau jawaban responden yang konsisten untuk variabel-variabel X dan juga Y-nya. Kemudian ada uji persamaan regresi, ya, dan juga ada lagi kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu berdasarkan hasil hitungan, ya, dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel self-disclosure yaitu X sebesar 0,811, artinya self-disclosure berpengaruh positif terhadap komunikasi antar pribadi. Dan kita masuk ke dalam penutupan, itu bab 5. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa self-disclosure berperan cukup signifikan dalam mempengaruhi komunikasi antar pribadi di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Nah, di mana ini secara keseluruhan, self-disclosure merupakan elemen penting dalam menciptakan komunikasi antar pribadi yang sehat dan produktif di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Kemudian ada sarannya juga. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak dan lebih luas sumber terkait objek yang diteliti agar isi dari penelitian lebih lengkap dan juga terpercaya. Kemudian ada daftar pustaka dan juga ada lampiran-lampiran sebagai untuk indikator untuk pernyataannya. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan eh, untuk pemaparannya. Saya Haisya Imandana Blamaisa, pamit undur diri. Bila ada pertanyaan, komentar di bawah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.